Segini poin ranking FIFA yang didapatkan Timnas Indonesia jika menyapu bersih 8 pertandingan di Piala AFF Senior Desember mendatang. Erick Thohir ungkap target Timnas Indonesia ke depan, dimulai dari juara AFF berikut penjelasannya. Para pundit sepak bola Malaysia puji habis-habisan Timnas Indonesia. Begini reaksi penonton Arab Saudi saat menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Ternyata selalu mengharapkan penalti. Semua berita penting lainnya akan kita bahas lengkap di sini. Tekan tombol like di bawah sebagai bentuk support kepada Timnas Indonesia ya teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Dan mari kita ke pembahasannya. ASEAN Championship atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Piala AFF akan segera bergulir. Coach Shin Tae-yong sendiri hanya mempunyai waktu sepekan untuk beristirahat sebelum fokus untuk persiapan Piala AFF yang akan dimulai pada tanggal 9 Desember nanti. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berisi Myanmar, Laos, Filipina, dan Vietnam. Laga pertama Timnas Indonesia akan dimulai melawan Myanmar pada tanggal 9 Desember nanti. Di atas kertas Timnas Indonesia seharusnya akan menang mudah melawan Myanmar. Bahkan mungkin seharusnya Timnas Indonesia bisa menjadi juara grup jika berhasil menyapu bersih semua pertandingan di ajang AFF ini dan menjadi juara AFF. Timnas Indonesia akan mendapatkan 18 total poin ranking FIFA. Ya, kalian benar, itu adalah angka yang lebih kecil dari yang kita dapatkan saat menang melawan Arab Saudi. Ya mau gimana, AFF bukanlah agenda resmi FIFA, tapi lumayan buat lihat bakat-bakat pemain muda kita di sini. Ya kan teman-teman? Bapak Erick Thohir sendiri menargetkan Timnas Indonesia untuk menjuarai ajang AFF kali ini dan juga lolos Olimpiade. Dan target utamanya Pak Erick Thohir ingin Timnas Indonesia menduduki ranking FIFA 50 dunia pada tahun 2045. Jadi bisa disimpulkan Bapak Erick Thohir akan terus menjabat Ketua Umum PSSI ya teman-teman? Gimana menurut kalian? Oh iya, soal AFF kali ini, seperti yang teman-teman ketahui, Coach Shin Tae-yong memilih memainkan para pemain muda untuk ajang AFF ini. Hal itu pun membuat beberapa orang pesimis akan hasil yang didapat nanti. Salah satunya mantan pemain Timnas Indonesia, yaitu Abang Greg Nokolo. Greg Nokolo agak sedikit kesal mendengar Shin Tae-yong akan memainkan mayoritas pemain lokal yang berusia muda. Greg mengatakan, lebih baik pemain diaspora yang ada dipanggil untuk ajang AFF ini, setidaknya jika tujuannya lolos Piala Dunia. Alangkah baiknya kita menjadi raja dulu di ASEAN, ujar Greg Nokolo. Abang Greg ini sepertinya lupa kalau AFF ini bukan agenda resmi dari FIFA. Pemain Indonesia senior yang berkompetisi di Eropa nggak akan mungkin mendapat izin dari klub, mengingat mereka semua adalah pemain inti di klubnya. Apakah teman-teman masih ingat Piala Asia U23? Kita semua sempat pesimis dengan hasil yang akan didapatkan Timnas Indonesia U23 pada saat Piala Asia kemarin, yang dikarenakan diisi para pemain muda yang mayoritas berlaga di liga domestik kita. Akan tetapi, siapa sangka justru Timnas U23 berhasil mengalahkan Australia, Jordania, bahkan Korea Selatan, dan hampir pula menuju Olimpiade Paris. Jadi kesimpulannya adalah, kita cukup percaya kepada pemain dan pelatih dan terus support ya teman-teman. Kalau Mimin sih udah pede banget, Timnas Indonesia bakal juara AFF kali ini. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah AFF kali ini kita butuh sosok senior yang berjiwa pemimpin yang bisa memotivasi para pemain muda kita nanti? Apakah sosok Mark Klok cocok untuk menjadi kapten pembimbing buat Piala AFF kali ini? Komen pendapat teman-teman di bawah ya. Timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi. Hal ini tentunya membuat Timnas Indonesia banjir akan pujian dari para pengamat sepak bola. Salah satunya pundit sepak bola tetangga serumpun kita yaitu Malaysia. Berikut sepenggal cuplikan pundit Malaysia tentang peningkatan dan hasil yang didapat Timnas Indonesia. Ini adalah Arab Saudi di bawah Hervé Renard, individu yang membantu mereka menewaskan Argentina di Piala Dunia 2022, ketujuh jurulatih yang sangat berpengalaman dan memiliki reputasi yang cukup besar. Tetapi kemasukan dia semula
masih gagal membantu Arab Saudi mendapat apa-apa di Gelora Bung Karno. Biarkan counter attack setup. Setup counter attack daripada mereka sangat luar biasa. Dan itu yang bagi aku became the foundation kepada satu aksi yang betul-betul memukau di Gelora Bung Karno. Aku setuju dengan counter attack, dua gol. Tapi satu perkara yang aku sangat suka ialah atmosphere di Gelora Bung Karno itu sendiri. Mereka tahu mereka datang sebagai underdog. In, week out. Dan bukan bermain di tim akademi, bukan tim akademi. Bukan di akademi. Get that boy playing competitive first team football week in, week out. Let him cook. Let Marcelinho Ferdinand cook. Itu je aku nak cakap, because he's an outstanding talent. So kepada coaches di Oxford United, harapnya game menentang Arab Saudi itu memberikan gambaran yang mana #start Marcelino. Gimana tanggapan teman-teman semua? Komen di bawah ya. Lanjut begini reaksi orang Arab Saudi saat live streaming menyaksikan negaranya dikalahkan timnas Indonesia. Berikut sepenggal cuplikannya. Ya, dengan hasil kekalahan ini, pelatih Arab Saudi Hervé Renard yang baru juga comeback, justru diminta mundur lagi oleh media-media Arab Saudi. Ya, bisa kita lihat teman-teman, ternyata ganti pelatih juga bisa membuat hasil makin jelek ya. Ini sama aja seperti taruhan. Bahkan netizen Arab Saudi di sosial media X menuduh jika Indonesia melakukan suap kepada FIFA. Hey, bukannya wasit kemarin sangat berpihak kepada antum wahai Arab Saudi? Kalian boleh hitung deh banyak kartu yang keluar justru buat timnas Indonesia. Bahkan banyak keputusan wasit yang memihak antum. Jadi tak usah menuduh-nuduh macam tulah. Ya, itulah beberapa berita kabar timnas Indonesia terbaru hari ini yang berhasil Mimin kumpulkan buat teman-teman semua. Tak usah khawatir, info-info tersebut dijamin valid ya teman-teman. Jadi subscribe Bung Chin Football dan dapatkan berita-berita update seputar perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah menonton